Terima kasih Bapa yang baik. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sekali lagi mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang luar biasa dan terlalu dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terbukti pagi ini Tuhan kami ada di sini Tuhan, dengan segala anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan terlalu besar bagi kami Tuhan. Dengan apa kami balas semuanya Bapa? Hanya dengan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya dengan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Itu yang Engkau mau dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di sini Tuhan, kami memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, bertahtalah dalam setiap ibadah yang kami lakukan di hari ini Tuhan. Kami tidak pernah mengizinkan roh di luar daripada Engkau Tuhan. Kalau itu ada di hati kami, ada di pikiran kami, ada di hidup kami, kami tolak, kami patahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Engkau Allah yang berdaulat secara penuh dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami buka ibadah raya pertama di pagi hari ini Tuhan. Permulaan, pertengahan, sampai kepada akhirnya hanya mau jadi dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang percaya bahwa hari ini hari yang terbaik, boleh lambaikan tangannya dong. Yes. Haleluya. Kita mau bersuara bagi Allah kita yang luar biasa. Dahsyat Engkau Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku ditemukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku akan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
Lihat kiri kanan, katakan aku diberkati. Aku diberkati dengan nyanyi saudara ya. Amin. Satu pujian lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Kasih setiamu nyata bagi benar saudara. Hikmat kebajikan setia bagi segala beban hidupmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia tahu
Dia siap menjawab, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus siap di hatimu. Amin. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari umat Tuhan angkat ini pujian. Sampai kepada Yesus, mari sampaikan itu segala hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan sampai kepada Yesus segala Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan punya Allah yang luar biasa seperti yang Kau anugerah bagi kami. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang terlalu luar biasa. Engkau bukan Allah yang mati, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Engkau telah dikalahkan. Segala sakit penyakit telah dikalahkan oleh kuasa-Mu. Dan tidak ada yang bisa menyaingi kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami saat ini kami telah percaya, kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami sebagai respon syukur kami kepada Tuhan. Karena kami sadar sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan telah melindungi kami, dan karena itu kami menaikkan syukur yang tak terhingga buat Tuhan. Segala pujian kami naikkan, segenap penyembahan kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Besarnya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba percaya setiap kami saat ini Engkau jamah setiap hati kami, biar hati ini menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa supaya di antara kami tidak ada yang hatinya bebal, sehingga telinga kami tidak berat untuk mendengar.
Kami mendengar dan kami akan mengerti. Kami tidak akan masuk dalam kategori mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti, melihat dan melihat tapi tidak menanggap. Karena hati yang bebal. Tuhan tolong setiap kami, ampuni segala salah dan dosa kami, biar belas kasih-Mu Tuhan curahkan bagi setiap kami di tempat ini agar kami layak untuk menerima isi hati Tuhan, hal yang berharga untuk dapat membimbing, mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya firman Allah punya kuasa untuk mengubahkan, memulihkan, memerdekakan setiap kami, menyembuhkan kami. Kami tahu saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami yang hidup dalam kegelapan dibawa kepada terang Allah yang ajaib. Kami yang terikat dengan dosa dibebaskan. Kami yang terbelenggu, kami dilepaskan daripada segala belenggu-belenggu. Dan kami tahu Tuhan, segala keangkuhan manusia telah ditanggalkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami percaya firman Allah saja yang dipermuliakan, dan kami siap untuk Engkau berkarya berbicara bagi setiap kami. Rapi kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyampaikan isi Tuhan bagi setiap kami umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita dalam bulan ini masih tetap ada dalam tema hidup yang tidak bercela. Kalau temanya tentang hidup yang tidak bercela, maka kita akan berpikir bahwa tema seperti ini, judul seperti ini, sepertinya mustahil untuk kita bisa sampai pada titik itu, untuk kita bisa sampai pada titik hidup yang tidak bercela itu mustahil, karena kita masih manusia, kita manusia yang lemah, masih hidup dalam kemah tubuh ini, tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Jadi kalau tema-tema seperti ini Ibu Pendeta, kita rasa bahwa itu mustahil untuk disampaikan, mustahil untuk kita hidupi hidup yang tidak bercela, karena kita masih manusia, tidak mungkin sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudara, kalau yang tidak bertuhankan Tuhan, yang tidak bertuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, bicara seperti itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kita yang mengaku Kristen bertuhankan Yesus Kristus, lalu kita bicara seperti itu, ya, lidah kita perlu disunat. Kalau yang kita yang bertuhankan Kristus, lalu kita katakan ya, kita tidak mungkin sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita manusia ini manusia yang lemah, maka kita harus perlu bertobat atas kata-kata kita. Sebab buang apa pengorbanan Kristus di salib? Kita sedang membuat pengorbanan Kristus di salib menjadi sia-sia. Kalau kita bilang manusia tidak mungkin sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Allah, kita tidak mungkin sempurna. Kita sedang menghina, merendahkan korban Kristus di salib. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, coba kita koreksi kembali, sudah 5 tahunkah kita ikut Tuhan? Apakah sudah ada perubahan-perubahan? Kalau dari dulu saya seperti ini, sekarang setelah 5 tahun saya ikut Tuhan, saya seperti apa nih? Ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan, ada yang salah dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kadang tidak ada perubahan hidup yang terjadi dan kita pakai dalih manusia, sebab tidak ada yang sempurna untuk membenarkan diri. Padahal Alkitab jelas berkata, perintah Tuhan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-48, hendaklah, atau bukan hendaklah, coba kita lihat Matius 5 ayat 48. Kata yang dipakai di situ bukan hendaklah, tetapi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sempurna itu bisa atau tidak? Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan tahu kita pasti bisa. Amin. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga berkeadaan sempurna.
Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa keadaan manusia, saya sudah pernah menjelaskan pengajaran ini, keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa ada dalam kondisi bisa untuk tidak berdosa, atau mungkin untuk tidak berdosa, dan mungkin juga untuk berdosa. Itu keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan sebelum Yesus Kristus datang menebus manusia, manusia ada dalam keadaan di mana manusia tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Kenapa? Karena manusia adalah hamba dosa, terikat terbelenggu oleh dosa. Jadi manusia hidup dalam keadaan tidak mungkin tidak berdosa. Mau sebaik apapun pasti berdosa. Tidak mungkin dia tidak berdosa. Tapi setelah Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib, manusia dibawa dalam kondisi mungkin dia tidak berdosa. Dia bisa ada dalam keadaan tidak berdosa. Ya. Kenapa? Karena Yesus mati. Tujuannya bukan supaya kita jadi kaya, jadi sukses, dan meraih semua yang dunia sediakan bagi kita. Yesus mati tujuannya bukan supaya kita mencapai jabatan yang setinggi-tingginya di dunia ini. Yesus mati tujuannya hanya satu, untuk membebaskan setiap belenggu-belenggu dosa. Yesus mati untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Ya, dan hari ini kita hidup dalam kemerdekaan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita adalah orang-orang merdeka. Karena itu kita mungkin tidak berdosa. Sangat mungkin untuk hidup dalam keadaan tidak berdosa. Karena untuk itulah Yesus mati. Dia mati untuk membebaskan kita daripada belenggu, daripada rantai-rantai yang membuat kita tidak bisa terbebas. Saya kemarin katakan, apa tugas hamba? Tugas seorang hamba adalah melakukan apa yang diinginkan, yang disuruh oleh majikannya. Itu tugas hamba. Maka hamba dosa tugasnya adalah melaksanakan apa yang majikannya suruh. Bikin dosa ini, bikin. Dia tidak bisa tidak. Itu keadaan manusia sebelum Yesus Kristus datang. Tapi ketika Yesus Kristus datang, Dia bebaskan kita daripada segala perhambaan dosa. Manusia bukan lagi hamba dosa, dibebaskan. Ya, salib membebaskan kita daripada segala perhambaan, daripada segala dosa. Kita bebas hari ini. Keadaan kita adalah mungkin tidak berdosa, tapi mungkin juga berdosa. Pilihan ada di tangan kita, sebab kita bukan hamba. Kita telah dimerdekakan. Ya, bukan lagi hamba dosa. Tetapi bukan berarti Galatia katakan, bukan berarti engkau pakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Engkau bukan hamba dosa, tetapi engkau adalah hamba kebenaran. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus hidup tidak bercela? Karena Yesus Kristus mati untuk itu. Yesus Kristus mati untuk supaya kita manusia bisa hidup tidak bercela. Makanya Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup tidak bercela? Ibu pendeta, padahal saya sudah berusaha tapi gagal lagi, jatuh dan jatuh lagi. Ya. Maka yang pertama yang harus kita catat di sini, bagaimana supaya kita bisa hidup tidak bercela? Yang pertama pastinya kita harus bertobat. Ya. Semua kita mengalami jatuh bangun dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, tapi hanya orang yang mau bertobat yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, keterbukaan awal dari pertobatan, awal dari pemulihan. Tidak ada pertobatan tanpa keterbukaan. Ya, kalau kita merasa diri kita benar, kita tidak sadar, selesai. Sebab rasa diri benar itu musuh daripada pertobatan. Tidak ada orang yang akan bertobat selagi dia masih ada dalam kondisi rasa diri benar. Dia pikir dia benar, dia rasa dia benar, tetapi sebenarnya sedang ada dalam dosa.
Jelas-jelas sedang hidup sesuai kehendaknya sendiri, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Kehidupan yang mendukakan hati Tuhan, tapi bilang sensi ada apa-apa mo. Katungan ada baik-baik saja, aman-aman saja. Ya, gengsi untuk sadar. Alkitab selalu katakan sadar, lalu bertobat. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan selalu dimulai dengan kata ini, sadar. Sadar dan bertobatlah, maka dosamu akan dihapuskan. Saya sadar saya berdosa, sadar. Saudara mau majelis, mau evangelis, mau pendeta, mau ketua sinode, mau pendeta lokal, pendeta interlokal, pendeta luar angkasa dan sebagainya. Saudara mau malaikat bahkan perlu sadar untuk mengalami pertobatan, sadar bahwa kita berdosa, mengaku, lalu bukan semata sadar, tapi kemudian dilanjutkan bertobat, tinggalkan dosa, balik 180 derajat, jalan di jalan yang baru di dalam kehendak Allah. Maka ketika engkau sadar dan bertobat, disitulah pemulihan terjadi. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Selalu dalam Alkitab diceritakan, ketika Tuhan melihat keadaan manusia yang jahat dan kehendak hatinya yang selalu menghasilkan kejahatan, hidup sesuka hati tidak sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan hendak menghapus manusia dari muka bumi. Kejadian 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu seorang yang benar. Kenapa dia seorang yang benar? Karena dia bertobat daripada segala dosa-dosanya. Dia mau untuk sadar. Ketika dia melakukan dosa, dia sadar dan bertobat. Nuh itu seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Garis bawahi apa yang menjadi karakter daripada Nuh di sini. Nuh seorang yang bertobat. Ya, dia pasti melakukan kejahatan, iya, tapi dia bertobat. Ya, dia bertobat dan hidup dalam kebenaran. Maka ketika kejahatan manusia bertambah di atas muka bumi, kita katakan Tuhan menyesal menjadikan manusia. Tuhan akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe, serukan untuk Niniwe harus bertobat, karena tidak 40 hari lagi aku akan tunggang balikan Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Tetapi yang terjadi, Niniwe bertobat, Tuhan batal memusnahkan Niniwe. Orang-orang di zamannya Nuh serukan pertobatan, tidak ada yang bertobat. Tuhan batal memusnahkan dunia pada waktu itu? Tidak. Ketika tidak ada pertobatan, kemusnahan, malapetaka menimpa. Ketika tidak ada pertobatan, malapetaka menimpa kehidupan dunia, seluruh dunia pada waktu itu. Karena tidak ada pertobatan. Tetapi ketika Niniwe mendengar tentang apa yang diserukan Yunus, bertobat. Kalau tidak 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mereka bertobat. Nanti kita akan lihat ayat itu. Dan Tuhan batal untuk menimpakan murkanya, untuk mengadakan malapetaka atas Niniwe. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan waktu dan kesempatan dengan baik untuk bertobat, hidup dengan benar. Karena kesempatan ini
ini tidak selalu ada. Tuhan sudah kenyang dengan ketidaktaatan manusia. Ya, jadi setiap ketaatan kita, setiap pertobatan kita, Tuhan akan rayakan. Alkitab katakan satu orang bertobat, surga bertempik sorak. Satu orang yang taat berkeputusan untuk saya mau taat lakukan firman Tuhan, ada pesta di surga. Tuhan kenyang dengan ketidaktaatan manusia. Semua manusia tidak taat dan Tuhan sudah kenyang dengan itu. Maka ketika ada orang yang memutuskan saya mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan rayakan itu. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa hidup tidak bercela, diawali dengan bertobat, datang kepada Tuhan, berhentilah hidup dalam dosa, taat kepada Tuhan, tindaki untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Harus dimulai 1 kali, 2 kali, 3 kali, jadi kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang, jadi karakter. Bertekadlah, kita harus nekat untuk stop bikin dosa dan mulai taat kepada kehendak Tuhan. Kalau kita mulai bertekad untuk stop, maka 1 kali stop, 2 kali stop, 3 kali stop, kita akan terbiasa untuk berhenti, untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kalau kita dengar, kita terus saja hidup dalam dosa, terus saja hidup dalam dosa, terus lagi, dan kebiasaan hidup dalam dosa itu mendarah daging jadi karakter kita. Maka mulai hari ini bertekadlah, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan sangat menghargai setiap ketaatan kita. Nah karena itu, selagi waktu Tuhan berikan, selagi Tuhan yang tegur langsung saya mau, tapi kalau pengkhotbah yang tegur saya tidak mau. Biar saya berurusan sama Tuhan, biar Tuhan yang langsung tegur dari langit, Tuhan tegur saya. Saudara mendengar Tuhan bicara langsung, mati. Karena suaranya menggoncangkan bumi. Alkitab katakan 1 kali dia berbicara, suaranya menggoncangkan bumi, langit bumi berbelah, semua orang masuk ke dalam tanah. Saudara mau dengar Tuhan bicara langsung? Dia bicara langsung dari surga dan dengar di bumi. Mau? Tidak pakai pengantaran manusia. Mati. Makanya Musa, bangsa Israel katakan kepada Musa, engkau saja yang naik. Jangan Tuhan berbicara langsung dengan kami, nanti kami semua mati. Hari ini orang tidak mau ditegur, asal tidak mau ke gereja, ya. Nanti saya dihakimi oleh pengkhotbahnya dan sebagainya. Biar saya langsung berurusan sama Tuhan, biar Tuhan yang tegur langsung, ya. Lah Bapak Ibu pikir yang berdiri di mimbar ini, yang berkhotbah ini mewakili siapa? Ya. Nah karena itu, jangan pernah kita anggap remeh firman Tuhan yang disampaikan, karena itu pribadi Allah sendiri yang berbicara. Pengkhotbah ini cuma alat. Mau pengkhotbah dari dalam, mau lokal, interlokal, mau dari luar angkasa sekalipun, semua cuma alat. Yang berkuasa, yang punya kuasa itu firman Tuhan. Ya, itu firman Allah. Maka semua pengkhotbah cuma alat. Tuhan tidak mungkin pakai pohon atau batu untuk bicara, nanti saudara lari. Ya, Tuhan bisa pakai pohon, bisa. Tapi nanti manusia lari kan, jadi heran juga. Makanya pakai manusia, pakai Paulus. Paulus sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal. Pakai kita yang ada hari ini, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada untuk sampaikan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan pakai Yunus untuk kasih tahu Niniwe bertobat, malapetaka batal. Waktu Tuhan pakai Nuh serukan pertobatan, orang tidak mau bertobat, air bah datang, mati semua. Ya, Tuhan pakai Yesaya. Ketika Yesaya bilang, Tuhan saya berat lidah, saya tidak bisa. Lalu Tuhan bilang, kepada siapakah? Ya, siapakah yang mau aku utus? Maka Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yeremia diutus oleh Tuhan, Yehezkel diutus oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan, serukan pertobatan. Dia serukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kepada setiap orang-orang yang datang untuk dibaptis, hanya supaya mereka tidak ditimpa murka Tuhan. Yohanes berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang berkata kepada kamu, kalau bisa luput dari murka Tuhan yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena baptisan tanpa pertobatan tetap akan menerima murka Tuhan. Ya,
Dibaptis, jangan kita pikir selesai. Yang Tuhan mau adalah bertobat, hidup dengan benar. Ya, Tuhan pakai Yohanes Pembaptis, Tuhan pakai siapa saja. Ya, Tuhan pakai Paulus untuk serukan pertobatan. Tuhan pakai Petrus. Tuhan pakai siapa lagi? Semua hamba-hamba Tuhan yang mau jadi Allah Tuhan untuk sampaikan isi hati Tuhan, yang menjadi pengurus kebun anggur Tuhan. Maka kalau hamba Tuhan sampaikan isi hati Tuhan, jangan tolak hanya karena kita tidak ingin disinggung, karena kita tidak mau ditegur. Jangan anggap sepi teguran, jangan anggap sepi firman Tuhan. Saya sering katakan, kalau engkau sudah bertobat dan tinggalkan dosa, engkau tidak akan tersinggung lagi, tidak perlu tersinggung dan merasa dihakimi. Betul kan? Kenapa harus tersinggung? Kan sudah tinggalkan, kan sudah bertobat. Yang akan tersinggung adalah kalau kita masih terus hidup dalam dosa dan tidak ada niat sama sekali untuk bertobat. Ya. Dan di sini, di gereja ini, yang tersinggung lalu bertobat, checklist. Ya, sekarang kan pakai begitu. Tersinggung lalu bertobat, checklist. Tersinggung lalu mundur, lalu pindah gereja, tetot. Tidak boleh ada di sini. Tersinggung oke, tetapi kemudian bertobat. Tapi tersinggung lalu mundur, lalu tinggalkan gereja, lalu pindah gereja dan sebagainya, tidak boleh ada di sini. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan bertahun-tahun, ribuan kali kita dengar firman Tuhan, tapi tidak bertobat, kita terus disinggung oleh firman Tuhan, tapi tetap tidak mau bertobat dan tidak mau, maka kita akan jadi orang yang kebal, sehingga masuk dalam kategori dengar tapi tidak menanggap. Matius 13 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Matius 13 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Selanjutnya, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar, dan dengan telinganya dan mengerti, dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau kita terbiasa untuk mengacukan firman Tuhan datang, pastinya datang begitu saja. Firman Tuhan datang, tidak peduli. Maka jangan sampai kita ada dalam kondisi ini. Ya, hati telah bebal sehingga firman Tuhan datang, mereka mendengar, tapi tidak akan mengerti. Mereka melihat, tapi tidak menanggap. Segala tanda-tanda di sekitar sudah menandakan Tuhan segera datang, tapi tidak ada respon untuk bertobat, tidak ada tanggapan untuk bertobat. Kenapa? Hati sudah tebal. Kemarin kita berdoa di sini dan Tuhan bicara tentang anggur yang mengendap. Itu hati yang menebal, yang walaupun digoncangkan dia tidak akan bergerak, dia tetap mengendap di bawah. Mau dibikin apapun tetap mengendap, sudah tidak bisa. Kenapa? Terbiasa untuk mengacukan firman Tuhan, menganggap sepi firman Tuhan. Nah, karena itu pastikan bahwa kita orang-orang yang terbiasa ketika firman Tuhan datang, kita sadar dan kita bertobat. Sedangkan yang sedang bertobat saja dan terus bertobat masih terus disinggung. Ketika kita sudah mulai tinggalkan dosa-dosa, lalu ketika kita serahkan diri, saya mau melayani Tuhan, lalu dalam pelayanan kita mulai api mulai padam, firman Tuhan datang, jangan padamkan roh. Yang sedang semangat melayani Tuhan lalu mulai kendor, mulai malas-malasan, tidak jadi berkat di tempat pekerjaan dan sebagainya, mulai ditegur lagi. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang mulai pemalas, beritakan,
anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan masih anggap anak, Tuhan akan tegur dan Tuhan akan hajar. Nah, karena itu waktu kita ditegur, waktu kita dihajar, jangan kita bilang, tahu menghakimi beta, tahu suka tegur-tegur beta. Ya. Nah, kita bicara mewakili firman Tuhan, mewakili Tuhan. Kalau kita kemudian di tempat duduk kita merasa terhakimi, kita merasa tersinggung dengan firman Tuhan, itu baik supaya kita bertobat. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyadarkan kita akan dosa. Kalau kita tidak sadar-sadar bahwa kita berdosa, kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada dunia, Alkitab katakan, supaya dunia sadar akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran. Sadar akan hal itu. Tapi kalau orang tidak sadar-sadar bahwa dia berdosa, belum ada Roh Kudus. Perlu terima Roh Kudus supaya Roh Kudus menyadarkan dia, kamu sudah berdosa. Ya, lalu kemudian bertobat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gereja adalah bengkel. Ya, gereja itu bengkel yang rusak, mobil rusak, motor rusak, masuk diperbaiki. Bukan dibiarkan begitu saja lalu tinggal melupakan. Ya, gereja itu bengkel yang masuk rusak diperbaiki. Ya, gereja bukan tempat penyimpanan besi tua, gereja itu bengkel. Rusak masuk di sini diperbaiki. Waktu proses diperbaiki itu dibuka, dilihat apa yang salah, apa yang rusak. Lalu kalau mobilnya tabrakan, ada yang belok, dipukul, kasih rata, lalu dilas, mungkin di apa lagi? Apa sih? Saya kurang, itu dilas ya, yang pakai cahaya itu yang las ya, dilas, ya, pokoknya dibikin sebaik mungkin, dipukul, dilas, dibuka supaya tahu kerusakannya apa, sampai bagus, sampai jadi, lalu bisa berfungsi lagi. Itu fungsi gereja. Saya mau tanya, apa ada bengkel yang waktu mobil rusak masuk lalu dong pasti nggak bisa, dan sampai pukul akang, dan sampai gurinda dia, kasih kelas akang, lalu kemudian poles akan kembali jadi bagus, pokoknya masih akan rusak begitu saja. Kan tidak ada bengkel yang seperti itu. Yang dibiarkan rusak begitu tidak diperbaiki itu tempat sampah, bukan bengkel. Nah, gereja ini bukan tempat sampah, gereja ini bengkel. Yang rusak masuk harus diperbaiki. Ya. Ataukah ada orang yang bawa dia pun mobil datang di bengkel, hancur, peot, terus dia bisa berjalan lain, tak gores hancur. Lalu waktu tukang mobil pukul ke serata akang, lalu pemilik mobil bilang, jangan pukul akang. Lalu tukang mobil rasakan, jangan akang, jangan. Lalu pukul mau tahu dia mau kerusakan apa? Jangan pukul akang, pukulnya bapak, jangan singgung akang sama sekali. Jangan pukul akang, jangan sentuh akang sama sekali. Ya, saya kalau jadi tukang, saya bilang, bapak ini sebenarnya mau apa? Mau apa? Mau bawa untuk diperbaiki, kan mau kasih tinggalkan jadi besi tua di sini. Kalau saya mau diperbaiki, saya mau dibuka, saya mau dipukul, saya mau dilas, bawa pulang. Bawa pulang. Di sini bukan tempat penitipan barang rusak. Di sini bukan tempat penitipan besi tua. Di sini bukan tempat sampah. Di sini tempat untuk memperbaiki barang rusak jadi bagus dan bisa berfungsi kembali. Ya. Sebab untuk bisa diperbaiki, untuk bisa dipulihkan harus dibuka, dilihat apa yang salah. Bapak Rino teknisi jadi tahu, kalau ini kulkas ini rusak mesti dibuka supaya kita tahu ini apa yang salah. Dan habiskan apa yang salah dengan barang ini. Ya, demikian pula dengan teknisi-teknisi yang kerjakan mobil, mereka harus buka supaya tahu, oh ini yang salah, oh ini yang habis. Ya, mungkin olinya belum diganti dan sebagainya, harus dibuka. Nah, karena itu dikatakan keterbukaan itu awal dari pemulihan, awal dari perbaikan. Keadaan kita tidak bisa diperbaiki tanpa dibuka. Keadaan kita tidak bisa diperbaiki tanpa kita mengakui kesalahan kita lalu kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau mau tutup jangan singgung, jangan hakimi beta, pulang sudah pulang. Di sini bukan tempat sampah, di sini bengkel. Yang mau diperbaiki antri, ya,
antri. Kalau sudah tidak mau diperbaiki, jangan datang. Ya, yang mau diperbaiki saja. Kalau rasa diri benar ada rusak parah nih, hati rasa diri benar saya nggak apa-apa bu, itu saya nggak apa-apa. Ya, yang rusak tuh sedang antri untuk diperbaiki. Pak, jangan bikin polo bengkel. Kalau bawa mobil saya mau diperbaiki, saya mau dibuka, saya mau dilas, saya mau dipukul akan kasih rata supaya akan jadi indah. Bapak pulang sudah, Bapak urusan diri. Ya, nah sekali lagi gereja adalah bengkel yang rusak masuk diperbaiki di sini, dilas, dipukul, lalu kemudian diperbaiki, yang salah diperbaiki supaya dia bisa berfungsi lagi, mobilnya bisa jalan lagi, bisa berfungsi untuk angkut orang, berbawa kemana-mana. Hidup Kristen kalau tidak berfungsi dibawa ke tempat ini supaya bisa berfungsi, berbuah untuk kerajaan Allah. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selagi Tuhan masih tegur, masih hajar kita, ya, karena kita masih hidup dalam dosa, relakanlah hatimu dan bertobatlah, karena Tuhan masih anggap kita anak. Dia tegur kita, Dia hajar kita, ya. Nah, karena itu, kalau kita mau hidup kita diperbaiki, langkah pertama bertobat, sadar dan bertobat, terbuka di hadapan Tuhan, akui Tuhan saya berdosa, mengaku di hadapan Tuhan. Saya bisa bilang, sini kita baik-baik saya, Pak Pendeta saya harus katong lain, katong ada baik-baik saja, ya. Masa kita masih terus hidup dalam dosa dan Tuhan biarkan kita, bahkan tidak ada rencana niat hati untuk bertobat? Masa iya Tuhan tidak tegur, Tuhan biarkan? Itu bukan firman Tuhan. Kalau ada orang berdosa tapi tidak ditegur, itu bukan firman Tuhan. Atau Tuhan sudah tidak anggap anak, jangan-jangan karena anak yang dikasihi ditegur dan dihajar Tuhan. Yang betul mau kalau tapi gereja tuh pengobatan sih, mereka berdosa, nanti mereka berdosa secara pribadi dengan Tuhan. Nah ini yang berdiri sampaikan firman Tuhan itu, sampaikan suara Tuhan ke suara pribadi. Kalau suara Tuhan pasti Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya hidup dalam dosa. Makanya kalau Alkitab bilang tidak salah, yang menghalangi firman Tuhan tidak bisa diterima adalah keangkuhan manusia. Coba kita lihat firman Tuhan itu di dalam sebentar Bapak Ibu. Dua Korintus 10 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu ya sudah, kubu itu sama dengan benteng. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kubu itu untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini peperangan roh. Ya, kubu kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, keangkuhan manusia itu menghasilkan kubu atau benteng, bukan benteng untuk melindungi dari iblis, tapi benteng untuk melindungi diri dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang datang mental. Kebenaran cuma jadi status di WA, cuma jadi status di Facebook, tapi tidak hidup dalam kehidupan kita. Kenapa? Kebenaran datang mental. Ada benteng yang menghalangi kebenaran tidak bisa masuk. Benteng apa itu? Keangkuhan manusia. Nah, benteng itu kalau tidak diruntuhkan, setiap firman Tuhan datang mental. Ada kubu yang dibangun, ya, kebenaran diri sendiri. Makanya setiap firman Tuhan datang tidak bisa masuk karena ada benteng keangkuhan kita yang menghalangi. Nah,
Karena itu waktu firman Tuhan datang, saudara bilang, jangan hakimi saya tidak suka dihakimi. Kalau saudara sudah bertobat, artinya firman Tuhan itu sedang menegur yang lain. Kalau sudah bertobat, kenapa harus tersinggung dan merasa terhakimi? Sedang menegur, sedang mengajar orang yang lain yang mungkin masih betah saja hidup dalam dosa. Kalau engkau sudah bertobat, maka engkau terus lagi bertobat, engkau terus lagi hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, sebab tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3:16 tampilkan firman Tuhan itu. Tulisan yang diilhamkan Allah, ini fungsinya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala artinya semua firman Tuhan dari perjanjian lama, perjanjian baru, fungsinya untuk mengajar, 1, menyatakan kesalahan, 2, memperbaiki kelakuan, 3, mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsinya. Nah, kalau firman Tuhan disampaikan 4 hal ini tidak terjadi, itu salah. Itu bukan firman Tuhan, itu firman manusia. Ya, sebab firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti dinyatakan. Memperbaiki kelakuan, itu fungsi firman Tuhan. Mendidik orang dalam kebenaran, bukan biarkan orang terus hidup dalam dosa. Ya, apa? Memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuannya begini, diperbaiki jadi baik lewat firman Tuhan. Nah, itu Injil. Injil itu sakit. Ya, tapi menyenangkan bagi orang yang mau selamat, tapi merupakan racun bagi orang yang mau binasa. Ya, karena itu mari kita mau bertobat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, fungsinya harus 4 hal ini: mengajar, menyatakan kesalahan, karena untuk itu juga Roh Kudus datang, untuk menginsafi dunia akan dosa, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan tidak mengajar, menyatakan kesalahan, tidak perbaiki kelakuan, tidak mendidik untuk hidup dalam kebenaran, itu bukan tulisan yang diilhamkan Allah, melainkan ilham manusia sendiri. Saudara, mari fokus, perhatikan dengan seksama. Efesus katakan, bagaimana kamu hidup? Sudah seturut kehendak Tuhan atau belum? Tuhan suruh kita bertobat. Saudara, 2023 akhir Desember ya Ibu Tresia, pendoa kota mendapat sesuatu. Tuhan bicara buat pendoa kota di Tanimbar ini. Itu pendoa kota ada dari semua gereja. Dan Tuhan bicara 2024 ada bencana besar yang akan terjadi atas Saulaki, atas Tanimbar. Ya, itu Desember 2023. Kemudian di awal Januari, ketika ada yang mereka Bapak Gembala serukan untuk berpuasa selama 8 hari itu. Lalu ada 2 pendoa, kita punya 2 pendoa yang kemudian mereka terkonfirmasi juga. Tuhan bicara kepada pribadi-pribadi, lalu waktu selesai doa dia sampaikan, Tuhan tadi bilang begini, bahwa 2024 tsunami akan terjadi. Yang satu terkonfirmasi yang sama. Ya, sedangkan untuk mereka biasanya berdoa lewat Zoom juga ya, karena ada yang sudah ke Makassar. Ya, jadi yang di Makassar juga dapat, kalau di tahun ini kita akan berjalan di tengah-tengah kematian. Ya, di tengah-tengah kematian. Nah, kemudian Senin minggu lalu itu menara doa anak di tempat ini, ya, anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu di sini, mereka berdoa. Ini anak kecil, mereka belum dengar tentang pendoa kota dapat, mereka tidak tahu apa-apa. Anak kecil tidak ada urusan dengan itu. Tapi ketika mereka menyembah sampai menangis. Ya, mereka sungguh-sungguh menyembah, lalu mulai suruh satu-satu berdoa. Yang pemain drum awal berdoa. Ini orang tidak tahu, anak-anak kecil tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pernah dengar tentang ini pendoa kota, dapat tidak tahu apa-apa. Mereka berdoa, Tuhan, Yesua berdoa, Tuhan, lindungilah setiap para pelayan Tuhan dari bencana besar yang akan terjadi. Siapa yang kasih tahu? Kalau Tuhan konfirmasi, Yoel katakan, kitab Yoel katakan, anak-anak pun akan berbicara, sampaikan firman Tuhan. Dari anak-anak bayi akan berbicara
berbicara menyampaikan firman Tuhan. Lalu mereka berdoa, Tuhan lindungi setiap para pelayan Tuhan dari bencana yang akan terjadi atas kota ini. Satu lagi berdoa, Yosua Korbasela berdoa, Tuhan tolong lindungi kami ya dari segala bencana musibah yang akan terjadi. Satu lagi berdoa, siapa? Kenso ini biasa rajin sekali berdoa untuk para pelayan Tuhan. Dia juga berdoa, Tuhan lindungi kami lindungi juga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, lindungi setiap jemaat Tuhan dari musibah yang akan terjadi. Kok bisa terkonek semua? Bicara soal musibah nanti sudah amin baru buru-buru sekolah minggu? Enggak. Kok tadi anak-anak bisa berdoa begitu? Nah, baru disampaikan. Nah, sebelum itu disampaikan kepada saya waktu kita berdoa KPA di sini hari Selasa minggu depannya. Ya, kita berdoa di sini. Lalu ketika saya berdoa, saya terus minta kepada Tuhan, aku minta belas kasihan Tuhan atas Larat, aku minta belas kasihan Tuhan atas Daud, atas Serah, atas Tanimbar, aku minta belas kasihan Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa mereka. Tuhan, kalau Niniwe Tuhan bisa pulihkan, aku percaya Tanimbar pun akan Tuhan pulihkan. Kalau Niniwe bisa Tuhan selamatkan, Tuhan batalkan musibah. Saya tidak tahu tentang apa yang mereka dapat berdoa kota dan anak-anak sekolah minggu ini berdoa. Saya belum dengar itu. Tapi saya bisa berdoa, Tuhan, kalau Niniwe bisa Tuhan pulihkan, Tanimbar Tuhan tolong pulihkan. Kalau Niniwe Tuhan bisa pulihkan, Saum lagi Tuhan tolong pulihkan. Hamba sekali lagi minta belas kasihan Tuhan. Waktu amin ya, lalu ibu Nen datang bilang, ya apa yang mereka sudah dapat. Oh ternyata ini hanya konfirmasi. Ternyata baru saya sadar sepanjang saya berdoa, saya sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau boleh jangan ada bencana dulu Tuhan. Kalau boleh ampuni Tanimbar Tuhan. Tuhan kalau boleh ampuni umat-Mu. Kalau boleh halaukan itu. Seperti Yunus kita lihat. Nah karena itu Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi di Niniwe. Yunus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya dan ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berpaling dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berpaling dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berpaling dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, bagaimana Saum lagi? Bagaimana responmu umat Tuhan di Saum lagi? Ketika Tuhan menyerukan ini yang saya akan lakukan atas Saum lagi. Pertama atas pendoa kota, lalu kemudian atas pendoa di gereja ini, lalu kemudian kepada anak-anak yang berdoa, lalu kemudian kepada kami yang berdoa, dapat konfirmasi yang sama, diteguhkan lagi suara Tuhan.
merespon kita? Apakah kita akan meresponi seperti orang-orang pada zaman Nuh? Bapak Gembala bilang puasa jemaah 8 hari. Itu puasa berapa? Sampai yang perlu bertobat jadi. Ya, bagaimana respon kita? Apakah kita akan seperti orang pada zaman Nuh? Apakah kita akan seperti orang pada zaman Yunus, Niniwe, yang kemudian mereka menanggalkan jubah mereka, pakai kain kabung, lalu mereka duduk berpuasa, mereka menangis dan menyesal akan segala dosa-dosa mereka, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan batal melakukan murkanya atas Niniwe. Bagaimana Saul lagi? Ya, Saul lagi apa kabar? Apakah kita mau seperti orang pada zaman Nuh, ataukah seperti orang pada zaman orang Niniwe yang dipulihkan Tuhan? Pastikan kita meresponi firman Tuhan. Bertobat. Bertobat. Itu langkah awal hidup yang tidak bercela. Yang kedua, supaya hidup kita tidak bercela. Yang kedua, tinggal dalam Tuhan. Tadi Nuh dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang kedua. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup tidak bercela, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa di sini adalah tidak bisa berbuat, tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ya, makanya kalau kita tidak hidup dalam keintiman dengan Tuhan, tidak hidup dalam doa, kita pasti tidak akan bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, tiap hari harus ada doa pribadi. Bila perlu ada doa bersama, dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, bergaul dengan firman Tuhan. Jangan membangun pergaulan-pergaulan buruk, sebab kita katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, maka mari jauhi pergaulan yang buruk. Jangan bersahabat dengan orang yang akan merusak spirit, merusak rohnya kita. Dengan teman say hello cukup, jangan berbagi perasaan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, akan merusak roh kita. Ya, kita harus mau berjuang untuk menjaga kekudusan. Nah, karena itu Bapak Ibu, pastikan kita hidup dalam doa, terhubung selalu dengan Tuhan. Hadirat Allah akan menjaga kita. Waktu kita mau bikin dosa, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur kita. Ya, kemarin waktu kita kunjungan satu keluarga, lalu ibunya bilang begini, sejak ada doa di sini, bapak tuh yang biasa main PS ini, dia suka malas main PS kembali. Dia suka malas buang waktu barang-barang yang sangat berguna. Akhirnya susing ada orang yang PS di sini sejak ada doa di sini. Nah, kecintaan kita akan firman Tuhan akan menurunkan, akan membuat kita benci terhadap dosa. Tapi semakin kita cinta terhadap dosa, akan menurunkan kecintaan kita terhadap firman Tuhan, bahkan akan membuat kita benci terhadap firman Tuhan. Nah, karena itu pastikan kita bergaul dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Siapapun kita, mungkin kita lemah, kita sering jatuh bangun, tapi ketika kita datang berlutut kepada Tuhan, Tuhan, saya lemah, saya butuh Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan bagi kita untuk kita bisa berjalan hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup tidak bercelah? Tekun. Tekun, ya, tekun. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam doa, tekunlah untuk terus hidup dalam doa, tekunlah untuk terus hidup dalam kebenaran. Ya, harus nekat untuk melakukan firman Tuhan. Tekun, hindari tontonan yang tidak perlu. Jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Itu cara kita menjaga hidup kita tidak bercela. Hindari tontonan yang tidak perlu ditonton.
kebenaran karena kita tidak serius untuk hidup dalam kebenaran. Tapi ketekunan akan membuat kita hidup kudus. Kita terus jatuh di lubang yang sama. Kalau kita masih terus jatuh di tempat yang sama, dalam dosa yang sama, kita masih hidup dalam ketidakkudusan, karena pasti kita tidak tekun. Masih iseng lihat tontonan yang tidak benar, masih iseng pakai waktu untuk lihat tontonan porno, masih iseng mengisi waktu ketemu dengan orang-orang yang tidak membuat kita tambah hidup kudus. Itu akan membuat kita menjadi rusak. Kita tidak pernah salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, bukan berarti tidak boleh ketemu dengan mereka. Silakan ketemu, tetapi tidak boleh berlama-lama lalu kemudian curahkan perasaan di situ. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang salah, itu akan menghancurkan roh kita. Pastikan bahwa kita menjaga pergaulan kita. Rebut orang, rampas orang dari api. Itu caranya ketika kita pergi, kita tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka, tapi kita bawa mereka dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, karena itu pastikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah dengan tidak bercela. Caranya yang pertama bertobat, yang kedua tinggal dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, yang ketiga tekun untuk terus hidup dalam kebenaran. Masih jatuh lagi, bangun, minta ampun kepada Tuhan, lalu hidup lagi dalam kebenaran. Karena untuk itulah darah korban Kristus tersedia untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran. Masih jatuh, bangun, terus bangkit lagi dan hidup lagi kebenaran. Karena selama Tuhan masih berikan nafas, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk kita bisa bertobat. Mari pergunakan waktu yang ada supaya jangan sampai kita akhirnya nanti menerima murka Tuhan. Pasti suara Tuhan datang tidak pernah salah. Kalau Tuhan sudah ingatkan, responnya firman Tuhan. Mari jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman Nuh. Ya. Dan kemudian kalau kita berpikir kapan ya, kalau Yunus, kemudian saya pikir kalau Yunus tuh enak ya, Tuhan sudah langsung tentukan tenggat waktunya 40 hari. Oh, 40 hari sudah dekat, ayo kita bertobat. Nuh, tidak ditentukan tenggat waktunya. Pokoknya dia bertobat, Tuhan akan musnahkan bumi ini. Bertobat, orang tertawa dia, Tuhan musnahkan di air bah. Kapan? Tuhan mau bikin tsunami? Kapan? Tertawa sampai akhirnya Bahtera selesai. Tuhan tutup pintu Bahtera. Orang yang tertawa, orang yang peduli dengan firman Tuhan, orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau responi firman Tuhan, semua mati dengan tsunami, semua mati dengan air bah, selesai. Maka ketika Tuhan memperingatkan Tanimbar, berdoalah untuk Tanimbar, berpuasalah untuk Tanimbar. Ketika Tuhan sampaikan itu, Tuhan tidak pernah main-main dengan pesannya. Sudah cukup kita hidup dalam keadaan kita sendiri. Sudah cukup Tuhan sudah kenyang dengan ketidaktaatan manusia. Ketaatan itu dirayakan oleh Tuhan. Ketaatan itu yang Tuhan cari. Hati hamba itu yang Tuhan cari. Biar itu ditemukan di tempat ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kotaku, ampuni Tanimbar, selamatkan Tanimbar. Biar kita seperti orang-orang Niniwe yang mungkin hidup dalam dosa, tapi ketika mereka dengar pertobatan, mereka mau bertobat, mereka sadar mau bertobat, dan kemudian Tuhan pulihkan mereka. Selama kita masih merasa diri benar, kita tidak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan. Mau hamba Tuhan 100 kali penyelesaian tidak akan selesai-selesai selagi kita tidak mau bertobat. Maka saya bilang kepada Ibu Gembala beberapa hari lalu, penyelesaian terus orang kalau saya mau bertobat 100 kali penyelesaian, tidak ada penyelesaian yang akan terjadi selagi hati masih tidak mau bertobat. Hati sudah tebal, tidak bisa untuk bertobat. Karena itu pastikan kita di tempat ini, ketika firman Tuhan datang, kita tidak punya hati yang keras yang menganggap firman Tuhan menghakimi kita, tapi kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, saya berdosa, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau hidup dalam keintiman dengan Tuhan, karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya mau hidup dalam doa. Tuhan, tolong saya.
supaya saya bisa bertekun hidup dalam kebenaran. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya dapat pemain musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari tutup mata kita, renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan
datang bagi setiap kami untuk memperbaiki kami, untuk memulihkan kondisi kami, keadaan kami. Kami tahu waktu-Mu singkat Tuhan. Untuk itu Engkau bergerak di mana-mana tanpa memandang zaman kebodohan. Engkau menyerukan di mana-mana supaya semua orang harus bertobat. Tuhan, tolong setiap kami agar kami meresponi firman Tuhan. Tolong setiap kami jemaat KBI hati hamba lagi, agar kami tidak menganggap sepi firman-Mu Bapa, agar kami tidak menganggap sepi peringatan daripada Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami tahu kuasa telah Tuhan berikan bagi kami, bukan untuk kami duduk diam, tapi kuasa Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu. Hidup kami menjadi berkat, dan kami akan terus menyerukan pertobatan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi siapa saja yang ada di sekeliling kami, supaya mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tapi mereka mau pakai waktu yang sisa ini, yang tidak seberapa, yang sudah sangat singkat ini, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hamba minta belas kasihan Tuhan atas setiap keluarga umat-Mu, atas setiap jemaat di tempat ini, atas Tanimbar Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Ampuni Tanimbar, ampuni Tanimbar Tuhan. Amin. Setiap keluarga kami Tuhan, biar belas kasih-Mu tercurah bagi mereka. Kami minta Tuhan, kami tahu ini waktu percepatan. Kami minta Tuhan pulihkan setiap keluarga kami, sehingga sebelum segala sesuatu Tuhan musnahkan, sebelum dunia ini tunggang balikan oleh Tuhan, kami tahu, kami dan semua keluarga kami, bahkan Tanimbar ini Tuhan sudah pulihkan. Kami berdoa kalau diri Tuhan pada membalas kasihan. Kami percaya Tanimbar pun Tuhan akan pulihkan. Tuhan berkati Tanimbar, biar pertobatan terjadi atas Tanimbar, lawatan Tuhan terjadi atas Tanimbar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan berikan kemampuan bagi kami, Tuhan berikan kuasa bagi kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Allah, dan kuasa itu akan kami pakai menjadi alat Kristus, memberitakan Tuhan tentang kebesaran Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang Engkau. Bagi mereka yang membutuhkan, kami tidak akan menjadi orang-orang yang tidak berfungsi, karena kami tahu kami ada di sini dan kami telah diperbaiki. Kami harus berfungsi bagi kerajaan surga. Kami harus berfungsi bagi semua orang yang membutuhkan, sehingga orang akan melihat, orang akan tahu kehidupan, sumber kehidupan itu hanya ada pada Tuhan, dan mereka akan datang kepada Tuhan melalui hidup umat-Mu di tempat ini. Hamba tahu, hamba percaya semua umat Tuhan di tempat ini akan berfungsi bagi kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan, memberkati setiap kami, meteraikan firman dalam kehidupan kami, agar kami bertindak, berkata-kata, berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak pasif, kami aktif, produktif bagi kerajaan surga. Melalui jemaat KBI hati hamba, kami percaya pelipat gandaan itu pasti akan terjadi. Satu akan membawa dua, dua membawa empat, dan seterusnya dan seterusnya. Kami akan berbuat, melahirkan jiwa-jiwa yang baru, membawa jiwa-jiwa yang baru untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat terjadi. Amin. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang terbelenggu dibebaskan. Amin. Kami percaya segala belenggu dosa sudah dilepaskan saat ini. Kami percaya kami sembuh. Kami sembuh Tuhan. Kami sembuh dalam nama Yesus. Yang mati pagi, yang hari ini tinggal tulang belulang, kami percaya muncul kembali daging, dan kami percaya ada nafas hidup pada mereka, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang hidup. Yang kami tidak mati, tapi kami bangkit. Kami percaya Tuhan, laskar Kristus akan bangkit dari tempat ini, dan akan menyerukan pertobatan atas Tanimbar. Tanimbar pasti Tuhan pulihkan, Tanimbar pasti Tuhan selamatkan. Bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerjakan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita, kami bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya roh kami disembuhkan, tapi kami tahu kami yang sakit sejati jasmani pun Tuhan sudah pulihkan.
Kami percaya kami menerima mujizat dalam ibadah ini, dalam firman Tuhan. Kami telah dipulihkan, kami telah dimerdekakan, disembuhkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, biar kami mau berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kami sudah menerima segala yang terbaik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Siap memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun. Kimberly Haminda, usianya ke-21 pada tanggal 22 Januari 2024. Kalau ada atau yang mewakili, Welly Ditilebit 4 tahun tanggal 23 Januari 2024. Ibu Agustina Hukiawan 64 tahun tanggal 25 Januari 2024. Erona Mendak 23 tahun tanggal 27 Januari 2024. Priscilia Sampe 28 tahun tanggal 28 Januari 2024. Ya, kita akan berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun. Mari saya minta Bapak Ibu Majelis bisa berdoa. Berdoa Tuhan memberkati
anak kekasih Beni, di usia yang ke-4 tahun, aku percaya segala berkat Tuhan tercurah bagi Beni. Dari masa kecilnya Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Berkat Abraham misalnya aku tercurah bagi Beni Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, semua orang akan diberkati melalui kehadirannya. Anak ini diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, dan masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi Beni di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya orang tuanya diberkati oleh Tuhan, pakai ibu, pakai ayahnya Tuhan, untuk menjadi penuntun Beni dalam takut akan Tuhan. Hikmat kebijaksanaan dia anugerahkan bagi mereka, urapan alat Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka mampu membimbing anak-anak mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, yang percaya Engkau Allah Jehovah Jireh sangat untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan segala apa yang didoakan Tuhan buat itu berhasil di dalam nama Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi atas Beni. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Kimberly, bahkan Aaron Tuhan. Tuhan anugerah yang besar bagi mereka, keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan usia yang baru bagi Kimberly dan Aaron, Tuhan memberkati anak-anak ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa anak-anak ini akan bertumbuh terus dalam kedewasaan akan Tuhan. Kami percaya mereka bukan berdewasa dalam usia saja, tapi mereka akan menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berkata-kata, sehingga mereka akan berbuah, sehingga mereka akan menjadi berkat kehidupan mereka, mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka daripada yang jahat, biar segala berkat Abraham misalnya akan tercurah bagi Kimberly, bahkan bagi Aaron di dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, mereka menjadi orang-orang muda yang perkasa, mereka calon pemimpin yang luar biasa. Tuhan akan pakai mereka, mereka akan semakin naik dan bukan turun. Kami percaya Tuhan mereka akan berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Genapi rencana-Mu dalam Kimberly, bahkan dalam Aaron Tuhan. Pakai mereka bagi kemuliaan Tuhan. Bapak mamanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi Bapak mamanya untuk terus dapat mengarahkan, mendidik anak-anak dia dalam takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus pakai keluarga ini menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan selesaikan bagi Kimberly dan Aaron, sesuai dengan kehendak-Mu terjadi atas kehidupan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan saat ini pun Tuhan kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami percaya berkat dalam ibadah telah kami terima. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati. Tuhan menjauhkan kami daripada segala sakit, penyakit, mara bahaya sementara merajalela. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, segala usaha daripada umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala bisnis mereka, segala yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan buat itu berhasil di dalamnya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kalau mereka sedang melakukan dosa, kalau mereka sedang hidup dalam dosa, sedang berusaha dalam dosa, kami berdoa Tuhan, tegur mereka dengan cara-Mu, dan jangan biarkan kami umat-Mu Tuhan terus hidup nyaman dalam dosa. Kami biar Tuhan tegur kami, dan Tuhan pulihkan kami. Kami percaya Tuhan setiap kami umat-Mu yang saat ini datang, Tuhan berkati kami dengan melimpah. Kami percaya roh kami dibangun kembali. Kami percaya Tuhan apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha daripada umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka yang dalam pergumulan mereka, kami tahu Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang Tuhan Yesus bergumul untuk ekonomi untuk apapun yang sedang ada dalam pergumulan mereka, keluarga mereka, Tuhan Engkau jawab setiap pergumulan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami minta Tuhan keluarga daripada umat-Mu, kami minta setiap suami istri di tempat ini, jemaat Tuhan, semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin lagi dipulihkan oleh Tuhan, dan Engkau akan bawa umat-Mu semakin naik dan bukan turun. Mereka akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mereka akan melihat rencana Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Setiap umat Tuhan di tempat ini dijauhkan daripada si jahat, dijauhkan daripada segala pekerjaan iblis setan. Lindungi mereka Tuhan dari segala rencana-rencana jahat manusia, daripada segala rencana jahat iblis setan. Kami tahu Tuhan manusia boleh merencanakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami berdoa apapun permasalahan-persoalan yang sementara umat-Mu hadapi, kami percaya Engkau Allah berikan kekuatan bagi kami. Engkau Allah bersama-sama dengan kami, karena Engkau Immanuel yang berjalan bersama-sama dengan kami di tengah duri persoalan kehidupan kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Engkau pegang tangan kami, dan Engkau selalu ada menguatkan kami Tuhan, sehingga
berdoa seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mengakhiri bulan Januari ini Tuhan masuk ke bulan Februari. Kami tahu Tuhan segala yang terbaik terjadi atas kehidupan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan atas bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Indonesia dalam menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden, Tuhan tolong kami perkatakan damai atas bangsa kami Indonesia. Kami katakan sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas bangsa kami. Kami minta Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang akan terpilih memimpin bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami percaya Tuhan bangsa kami Tuhan pulihkan. Bangsa kami pasti akan menyembah Tuhan. Bangsa kami pasti akan di atasnya nama Tuhan disebut. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Pesta demokrasi akan terjadi, kami tahu akan berjalan dengan aman dan lancar. Kuatkan setiap mereka, berikan setiap mereka kekuatan bagi setiap bagian-bagian keamanan TNI Polri Tuhan, biar mereka bekerja dengan jujur, dengan benar untuk melindungi bangsa ini Tuhan. So kami percaya Kau ada bersama-sama dengan mereka untuk menjaga keamanan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan Bapak Ibu Kepala yang ada di Larat Tuhan, dalam segala apa yang mereka lakukan dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat itu berhasil. Pulihkan Larat Tuhan, bahkan setiap pos-pos yang akan dibuka di Larat, di Arma, bahkan di Keriobar Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati. Kami percaya penuh yang sudah Tuhan sediakan untuk ada di sana Tuhan Yesus, dan bertanggung jawab setiap pos-pos PI yang ada. Kami berdoa Tuhan, pemulihan Tuhan kerjakan atas Larat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa perjalanan mereka kembali ke Saum lagi dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada segala kecelakaan, sakit, penyakit, mara bahaya sampai kepada maut. Mereka tiba di tempat ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Akhirnya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Namun sebelumnya kami akan terima berkat daripada Engkau umat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu, yakin dan percaya Tuhan buat semuanya itu berhasil. Dalam nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan berkat ini atas setiap umat Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Mohon perhatian semuanya untuk jadwal ibadah yang sepekan. Dimulai pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 ada menara doa anak yang dilaksanakan di ruang menara doa pada pukul 5:30 sore. Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 ada menara doa KPA dilaksanakan di gereja pukul 7 malam. Menara doa remaja dilaksanakan juga di gereja pada hari 7 malam. Hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 ada doa puasa dan pengurapan yang dilaksanakan di gereja pukul 12 siang. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ada ibadah raya Minggu yang dilaksanakan di gereja 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi
dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastori gereja pada pukul 9 pagi. Gembala dan staf penggembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu terkasih dari Bapak Riz dan Saudara Mario Laudium di Kisar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum Bapak Ibu pulang, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, Ibu silakan berdiri. Tidak ada. Baik, ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing dengan ucapan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.